Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui Badan Legislasi DPR untuk disahkan ke rapat paripurna. Usai melalui musyawarah panjang, RUU ini akan mengubah Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Bagi pemerintah dan DPR, rancangan undang-undang yang baru ini dipercaya dapat menumbuhkan banyak iklim usaha yang baru dan ruang investasi. Namun tidak sedikit yang mengkritisi rancangan undang-undang tersebut lantaran dinilai tidak berpihak kepada para pekerja. Seperti apa isi dari rancangan undang-undang tersebut? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua Balek DPR RI, Supratman Andi Aktas. Selamat pagi Pak Supratman. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Ya Pak Supratman, ini apa sebetulnya urgensi dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya cepat disepakati terkesan seperti kejar tayang? Ya, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada kami di Badan Legislasi tentang cepatnya RUU ini disahkan ya, yang segera akan disahkan. Padahal kalau kita berkaca dari sejak pemerintah mengirim Supres ke DPR itu sekitar Februari tahun 2020, kemudian untuk pertama kalinya kami melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah, itu di bulan April. Itu artinya sebenarnya ada waktu 5 atau 6 bulan kami melakukan pembahasan. Dan itu tidak pernah berhenti. Artinya sebuah rancangan undang-undang dengan proses pembahasan yang 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, Mbak Vera ya. Jadi kalau dikatakan itu kejar tayang, sama sekali tidak. Artinya selama proses pembahasan di tingkat panja selama masa 6 bulan itu, kami melakukan dengan cara yang seksama dan sangat hati-hati, terutama yang terkait kalau menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sekali lagi, undang-undang ini tidak sekedar mengatur soal ketenagakerjaan, tapi lebih kepada bagaimana terjadinya sebuah deregulasi. Kemudian ini membuat sebuah sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai macam undang-undang sektor, Mbak Vera ya. Karena selama ini, baik pemerintah maupun DPR sebenarnya ada kesalahan juga. Yakni terlalu menekankan membuat satu undang-undang itu dengan pertimbangan sektor masing-masing. Akhirnya antara undang-undang yang satu dengan yang lain itu sering tidak sinkron. Nah dari sinilah kemudian Presiden mengambil sebuah keputusan untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang dengan metode Omnibus Law dalam rangka untuk mensinkronkan semua undang-undang yang kadang-kala saling bertabrakan. Itu poin yang paling penting. Nah kalau kemudian ternyata terkait klaster ketenagakerjaan yang memang sejak awal itu mendapatkan penolakan yang luar biasa dari teman-teman serikat pekerja maupun buruh secara langsung, itu kami bisa memahaminya. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sebelum proses pembahasan, kami telah berkomunikasi, bertemu baik lewat RPPU maupun pertemuan-pertemuan yang cukup panjang, bukan hanya sekali. Kami melakukan dialog dalam rangka menerima masukan untuk pembahasan RUU Cipta Kerja ini, Mbak Vera. Baik Pak Supratman, kalau tadi dikatakan bahwa proses panjanya memang sudah mengikuti aturan gitu ya, 5-6 bulan. Lalu bagaimana dengan proses di Baleknya sendiri, pengambilan keputusannya seperti apa? Apakah seluruh fraksi ini satu suara ataukah ada perbedaan suara di antara fraksi? Di awal-awal memang sejak pembentukan panja itu terjadi sebuah ada memang sejak awal dua fraksi, yakni fraksi Demokrat memang dari awal mencabut semua keanggotaannya di tingkat panja, bukan hanya di Badan Legislasi tapi di semua alat kelengkapan DPR. Kemudian juga ada fraksi PKS yang juga di awal menarik diri. Tetapi terkait dengan fraksi Partai Demokrat ini kan kemudian masuk lagi di akhir masa pembahasan. Sehingga seluruh pembahasan yang terkait dengan RUU ini itu tidak diikuti secara seksama, tetapi dalam suasana di dalam panja itu sangat baik dan dialognya maupun perdebatannya sangat bagus.
Nah, teman-teman dari PKS memang itu sempat keluar, tapi kemudian masuk lagi, dan dinamika perdebatan di badan legislasi itu cukup dinamis ya. Bahkan di antara fraksi-fraksi pendukung pemerintah, itu juga debatnya luar biasa, dan itu bisa terkonfirmasi bahwa saya ingin menyampaikan inilah pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembahasan RUU ini kami senantiasa setiap pertemuan rapat di Panja kami sebarluaskan lewat TV Parlemen yang bisa diakses oleh publik. Baik, Pak Supratman, apa poin yang paling diperdebatkan dalam proses di pengambilan keputusan pada saat Balek? Jadi dari awal saya katakan bahwa kalau bukan cuma klaster tenaga kerja, ya berbagai macam deregulasi yang kita lakukan, kan sebenarnya begini Mbak, ini kalau kita mau lihat utuh ya, RUU tentang Cipta Kerja ini kan kita harus melihatnya dalam perspektif yang holistik. Pertama, tadi saya katakan dari sisi aspek regulasi kita banyak yang tumbang tindih. Yang kedua, kemudian dari sisi perizinan kadangkala kita temuin betapa rumitnya birokrasi kita. Nah, oleh karena itu beberapa perizinan dasar yang sejak awal kita sepakati di Panja Badan Legislasi, pemerintah mengajukan sebuah konsep yang namanya pendekatan perizinan itu adalah RBA, Risk Based Approach, sehingga semua perizinan itu atas dasar berbasis risiko. Risikonya apa? Yang pertama kita klasifikasi menjadi 3. Ada risiko usaha yang sifatnya tinggi, maka itu harus wajib ada AMDAL-nya. Kemudian ada risiko usaha yang tingkat risikonya menengah dan ada yang rendah. Nah, yang rendah ini cukup lewat pendaftaran saja NIB. Nah, berangkat dari situ kemudian kita menyelesaikan banyak sekali persoalan tumpang tindih peraturan di Indonesia, kemudian juga hubungan di antara KL, kementerian ataupun lembaga yang selama ini saling tarik-menarik, dan terakhir kemudian kita bicara soal bagaimana memberikan afirmasi kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Itu sangat jelas dan real kita lakukan. Nah, memang yang terakhir beberapa hal terkait dengan sektor ketenagakerjaan itu menimbulkan perdebatan yang cukup alot. Tetapi intinya hampir seluruh 9 fraksi itu sebenarnya bersepakat bagaimana kemudian kita bersama-sama dengan serikat pekerja untuk tetap mempertahankan Undang-Undang 13 tadi. Baik, jadi ada 2 suara begitu ya, 7 fraksi yang sepakat dan 2 fraksi ini masih menolak. Tapi kalau tadi dikatakan memang kita lihat dari proses perizinan usaha di Indonesia masih begitu rumit, kemudian juga masih adanya pungli-pungli. Mengapa hal-hal yang semacam ini tidak didahulukan terlebih dahulu? Ataukah memang sudah ada dimasukkan di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Justru itulah yang kita bahas dari awal, Mbak Vera. Jadi klaster tenaga kerja ini kan harusnya masuknya di bab 4 ya. Kalau kemudahan perizinan itu masuknya di bab 3. Jadi ini justru yang kita bahas lebih awal. Kemudian ada kesepakatan antara pemerintah juga dengan beberapa konfederasi serikat pekerja. Sebelumnya kan bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi meminta untuk bersama-sama dengan seluruh serikat-serikat pekerja bersepakat untuk membahas klaster ketenagakerjaan itu di akhir, dan itu kami lakukan karena kami juga bersepakat dengan pemerintah supaya memberi kesempatan kami bisa berdialog dengan kawan-kawan serikat pekerja, dan itu kita sudah lakukan. Beberapa hal yang terkait dengan perizinan, sekali lagi yang selama ini terlalu banyak menimbulkan pungli, akhirnya kita bisa menyepakati bahwa nanti insya Allah setelah RUU ini disepakati, maka bisa kita pastikan sebuah perubahan mendasar, Mbak. Apa perubahan mendasarnya? Yakni orang tidak perlu lagi saling mengurus izin itu terlalu ribet, karena sudah menggunakan sebuah metode yang kita kenal dengan OSS. Apa itu OSS? Adalah one single submission. Oke, Pak Supratman, ditahan dulu di situ. Ya, di online single submission nanti kita akan bahas dan ulas lagi apakah memang ini sudah terjawab dari keresahan selama ini, kerumitan birokrasi dan perizinan di Indonesia melalui online single submission ini. Usai jeda tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Supratman Andi Aktas, Ketua Balik DPR RI. Pak Supratman, tadi kalau Anda katakan bahwa online single submission ini dikatakan sebagai solusi begitu ya, untuk mengatasi keribetan birokrasi yang ada di Indonesia. Tapi ini kan bukan hal yang baru sebetulnya. Implementasinya sejauh ini masih banyak kekurangan gitu. Bagaimana dengan yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah bisa menjawab hal-hal yang betul-betul bisa satu pintu saja untuk penyelesaian perizinan? Ya, memang itu tantangan kita ya, tantangan pemerintah khususnya dengan disahkannya nanti Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi yang pasti bahwa niat baik itu sangat terangkum secara sangat baik sekali dan apik di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut soal one single submission, online single submission tadi. Nah, oleh karena itu ini akan menjadikan sebuah reformasi birokrasi di dalam rangka perizinan di Indonesia yang begitu sangat ribet, dan kita sudah melahirkan sebuah kebijakan yang baru bagaimana mengatur hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan amanat konstitusi kita, yang tadinya memang di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah pusat itu mengambil semua kewenangan-kewenangan terkait dengan perizinan. Tetapi setelah dengan perdebatan di antara semua fraksi dan semua sepakat, pemerintah pada akhirnya bisa mengikuti keinginan Panja dan bersepakat dengan kami di parlemen, bagaimana kemudian kewenangan itu ditata tetapi memberi kepastian hukum kepada semua pelaku usaha, apakah itu mikro, kecil, menengah, dan besar. Artinya dengan adanya debirokratisasi dalam bentuk OSS tadi, semua pelaku-pelaku usaha nanti cukup mengklik dalam bentuk elektronik, kemudian pada akhirnya di perizinan perusahaannya akan sangat mudah untuk didapatkan. Nah, dalam tahap implementasi inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan itu. Tapi dari sisi regulasi, menurut saya ini adalah sebuah titik balik ya, bagaimana melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan perizinan di negara kita yang selama ini memang berbelit-belit dilakukan. Baik, proses perizinan dan untuk membersihkan pungli juga tentunya bagaimana penegakan hukum ini bisa ditegakkan dengan baik dan memberikan rasa nyaman bagi para investor begitu ya. Nah, kemudian kalau kita fokus terhadap sisi ketenaga kerjaannya, apa yang berbeda dari Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang existing sekarang dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Beberapa waktu yang lalu dalam kerangka pembahasan ini kami sudah melakukan dialog ya dengan seluruh konfederasi maupun serikat pekerja. Tidak ada satupun yang tertinggal, bahkan itu kami lakukan secara maraton, bukan cuma 1 atau 2 kali. Kemudian sebelum itu juga kami melakukan RDPU dengan seluruh kawan-kawan konfederasi maupun serikat pekerja yang lain. Beberapa hal memang disepakati sejak awal bahwa kami berkomitmen semua di parlemen, kebetulan saya yang pimpin bersama dengan Pak Dasko, kami melakukan dialog itu. Kemudian ada kesepakatan tertentu yang kami capai antara buruh, serikat pekerja dengan anggota Panja yang pada waktu itu dihadiri oleh kapoksi-kapoksi di Badan Legislasi. Kesepakatan yang pertama adalah kami meyakinkan bahwa kami akan memperjuangkan secara sungguh-sungguh semua aspirasi yang berkembang dan yang menjadi keinginan teman-teman pekerja, bagaimana kemudian untuk tetap di undang-undang existing ya, yakni Undang-Undang Nomor 13. Kemudian yang kedua, kami juga berjanji bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kami pasti akan tetap tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana putusannya kan bersifat final dan binding. Dan itu kami sudah lakukan. Nah, terkait 7 atau 9 ataupun minimal 7 isi pokok, sebenarnya hampir sebagian besar itu tetap seperti di dalam undang-undang existing. Saya ingin memberikan contoh Mbak Vera ya. Yang pertama adalah tuntutan supaya sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 13 supaya itu tidak dirubah. Dan pada akhirnya kami bersepakat dengan pemerintah, sanksi pidana tetap seperti di Undang-Undang existing. Yang kedua, keinginan buruh supaya menghapus dalam draft RUU Cipta Kerja, upah minimum padat karya itu dihapus
kami minta kepada pemerintah dengan sungguh-sungguh akhirnya pemerintah bisa menerima sehingga pola format upah minimum padat karya itu sekarang sudah tidak ada setelah kita sahkan. Berikutnya, bagaimana mengatasi jangan sampai tenaga kerja asing itu dengan seleluasa dan bebas untuk masuk di Indonesia. Kemudian di dalam rancangan undang-undang yang awalnya RPTKA itu ditiadakan atau rencana penggunaan tenaga kerja asing itu ditiadakan, kami kembalikan dan pemerintah juga sepakat untuk tetap ada rencana penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian berikutnya terkait dengan upah minimum kabupaten kota yang di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja upah minimum itu hanya dimengenal dengan upah minimum provinsi. Pada akhirnya pemerintah juga bersepakat dengan kami untuk tetap mempertahankan upah minimum kabupaten kota, tetapi ada formulasi sedikit menyangkut soal apa yang bisa berpengaruh formulanya terhadap kenaikan upah yang setiap tahunnya kan sering terjadi. Yakni akhirnya kami putuskan bahwa supaya memberi kepastian akan income sekaligus pengeluaran bagi pengusaha, maka disepakatilah formulanya yang menentukan kenaikan upah itu adalah yang pertama inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah. Ini dengan demikian kan ada kepastian baik kepada buruh maupun kepada pemberi kerja dalam hal ini pengusaha dalam rangka menghitung besaran kemungkinan yang terjadi terkait dengan upah di kemudian hari. Nah, berikutnya terkait dengan PKWT, kemudian outsourcing, kita di Badan Legislasi bersama dengan pemerintah justru kita memberikan perlindungan terhadap pekerja yang ada di PKWT maupun di outsourcing itu dalam bentuk jaminan adanya kompensasi kalau kemudian mereka itu kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir memang Mbak Vera, memang ada masalah sedikit di ketentuan terkait dengan pesangon. Pesangon yang tadinya awalnya itu 32 di Undang-Undang Existing, kemudian dalam rapat panja yang pertama dalam pengambilan keputusan itu, kami sudah menyepakati bersama dengan pemerintah agar pesangon terkait dengan jumlah 32 itu disepakati sebanyak 32 kali. Namun kemudian pemerintah meminta melakukan kajian kembali apakah angka 32 itu sesuatu yang realistis. Berdasarkan kajian pemerintah, ternyata angka 32 kali sebelum adanya revisi, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu ternyata pelaksanaannya pengusaha yang patuh itu hanya kurang lebih 7%. Nah, itulah yang mendorong Presiden bersama dengan pemerintah menyatakan bahwa jangan sampai kemudian kita melahirkan undang-undang, tapi akhirnya aplikasinya nggak bisa kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, akhirnya pemerintah menawarkan sesuatu yang baru. Yang pertama adalah menawarkan 25, angka 25 itu untuk pesangon. Dengan catatan ada 6 kali gaji kalau terjadi PHK itu kemudian ditanggung oleh negara lewat program yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jangan lupa jaminan kehilangan pekerjaan ini itu tidak membebani buruh loh Mbak Vera. Karena kenapa saya katakan tidak membebani buruh? Karena seluruh terkait dengan karena kan menggunakan sistem asuransi ya. Asuransi pendekatannya seluruh preminya itu ditanggung oleh negara gitu. Ya, Pak Supratman, kita ingin bahas satu persatu dulu. Tadi ada kurang lebih 7 pokok begitu ya perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan yang baru ini. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan upah minimum. Ini artinya sudah disepakati bahwa UMK sektoral kabupaten kota sudah ditiadakan, Pak Supratman. Ini sambil kita juga terhubung dengan Pak Andi Gani yang nanti kita juga akan dengarkan pendapatnya. Silakan. Di dalam Undang-Undang 13 kan berbagai macam upah itu dikenal, Pak. Satu, ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten kota, dan ada juga upah minimum sektoral. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang kita tinggal mengenal 2 sistem pengupahan. Yang pertama adalah upah minimum provinsi, dan yang kedua upah minimum kabupaten kota. Kalau selama ini kita menyadari sepenuhnya terjadi disparitas sebenarnya
Karena di wilayah Jabodetabek, upah minimum kabupaten kota itu kan sangat jauh dibandingkan dengan upah minimum provinsi. Saya ambil contoh Mbak ya, kalau di daerah Jawa Barat, UMP-nya itu sekitar 2,8 juta. Baik. Tetapi di daerah Bekasi maupun di Depok ya, ada beberapa, itu kurang lebih sekitar 4,8. Nah, kalau kemudian di Undang-Undang Ciptaker kita menghapus upah minimum kabupaten kota, maka itu pasti akan terasa sekali dampaknya bagi buruh. Nah, oleh karena itu kami perjuangkan bersama dengan pemerintah. Ya, baik Pak Supratman, kita ingin juga dengarkan seperti apa tanggapan dari teman-teman perwakilan dari buruh, dari Presiden KSPSI Pak Andi Gani Nuwaweya. Pak Andi, kalau tadi Anda sudah mendengarkan ada beberapa pokok yang berubah begitu dari Undang-Undang Ketenagakerjaan existing dengan RUU Cipta Kerja ini. Apa tanggapan Anda dan apa kekhawatiran dari teman-teman buruh? Yang pertama, kami terkejut dengan hasil ini. Sangat-sangat terkejut. Karena banyak hal yang sudah dibahas oleh tim perumus. Saya mengutus sekjen saya, Pak Ahmad, untuk ikut dalam tim perumus tersebut. Dan juga banyak hal yang sudah kita bahas mengenai upah minimum, mengenai outsourcing, mengenai pesangon. Ada hal yang sangat memberatkan buruh ketika upah minimum kabupaten dihapuskan. Karena pasti akan terjadi penolakan besar-besaran. Ini yang sekarang sedang saya sebagai pimpinan buruh mencoba menahan betul teman-teman buruh untuk tetap dapat mengendalikan emosinya di tingkat-tingkat basis massa. Karena mulai hari ini sampai tanggal 8 akan bergerak secara masif. Akan bergerak secara masif dari mulai Bekasi, Jawa Barat, DKI, dan hampir seluruh Indonesia. Ini semua kami dilakukan oleh teman-teman buruh karena ada beberapa hal yang krusial. Satu, mengenai pesangon. Saat ini 32 kali di Undang-Undang 13 2003 dan DPR memutuskan untuk 25 kali dan 9 kali oleh pemerintah. Ditaati oleh pemerintah. Dan juga mengenai kontrak yang tadinya dibatasi sekarang menjadi sangat bebas. Yang berikutnya mengenai upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral ini ada Pak Ketua Balik yang mesti saya sampaikan satu. Upah minimum sektoral membagi antara sektor yang lain dengan sektor yang lain. Saya ambil contoh sektor tekstil. Tentu akan sangat berbeda dengan sektor otomotif. Satu hal itu yang mesti teman-teman DPR tahu sendiri. Tidak mungkin disamakan antara upah minimum pabrik tekstil dengan pabrik otomotif. Ketika UMSK itu hilang, tentu akan terjadi penolakan besar-besaran dari teman-teman yang merasa akhirnya upahnya pasti akan terjadi penurunan cukup tajam. Pasti ini akan terjadi penurunan cukup tajam. Ada disparitas gaji antara Karawang dan Subang. Sekarang Karawang adalah upah tertinggi di Indonesia, kalau tidak salah 4,5 juta. Subang itu masih di angka 2,6, 2, atau 2,8 juta. Tentu dengan ditariknya upah minimum ini ke provinsi, tentu akan mengurangi betul upah Bekasi, Karawang, dan beberapa kawasan industri lainnya saat ini sudah tinggi. Ya. Ya, Pak Andi Gani, ini kan dikatakan sudah ada diskusi sebelumnya begitu ya di rapat dengar pendapat dengan Apindo bahkan juga dari perwakilan teman-teman buruh. Nah, kalau sudah diakomodir harusnya begitu, tapi ada catatan-catatan yang memang tadi dikatakan bahwa berbeda dengan diharapkan dan kalau nanti tanggal 8 Oktober ini tetap akan disahkan, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman buruh di tengah pandemi saat ini, Pak Andi? Yang pertama saya harus jujur sebagai pimpinan buruh, tentu kami mengalami hal yang sangat dilematis. Teman-teman, saya tadi malam sampai jam 3 pagi, Mbak. Total buruh yang akan turun di tanggal 6, 7, 8 itu mencapai hampir 218 ribu orang. Menuju Jakarta di tanggal 8. Saya tidak dapat bayangkan kalau kerumunan massa sebesar itu masuk Jakarta. Karena itu saya melakukan upaya-upaya akhir. Seperti pada bulan April yang lalu, seperti teman-teman pers ketahui, saya menemui Pak Jokowi langsung. Dan akhirnya ada penundaan pembahasan pada waktu bulan April. Saya ketemu Presiden di istana. Setelah itu saya ajak Bung Iqbal dan Mbak Eli untuk bertemu Presiden. Dan upaya ini akan saya lakukan sampai malam ini, Mbak. Saya akan melakukan upaya-upaya terakhir. Tetapi yang kita harus jaga sama-sama bahwa buruh mempunyai hak untuk
melakukan unjuk rasa. Itu satu hal penting. Tetapi memang yang menjadi pemikiran saya sebagai pimpinan buruh mengenai protokol kesehatan, mengenai physical distancing itu menjadi hal yang sangat penting buat kami. Baik, singkat saja saya ingin ke Pak Supratman. Tadi dikatakan bahwa terkait dengan pesangon kontrak yang dikhawatirkan akan menjadi seumur hidup, kemudian UMK yang dihapus menjadi UMP saja. Hal-hal yang kekhawatiran-kekhawatiran dari rakyat teman-teman buruh ini, bagaimana cara DPR untuk bisa mengakomodir? Apakah masih ada waktu sebelum paripurna? Upah minimum kabupaten kota masih tetap ada. Jadi itu nggak dihapus. Tapi dengan formula memperhitungkan nanti untuk kenaikan gaji itu, upah itu adalah menggunakan formula apakah itu lewat perhitungan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Yang kedua, terkait upah minimum sektoral. Justru kami nggak hapus, memang kata-kata upah minimum sektoral itu dihapus. Tetapi ada norma baru yang kami cantumkan, bahwa terhadap pekerja ataupun buruh yang menerima gaji saat ini di atas upah minimum kabupaten kota ataupun UMP, itu akan tetap menerima sebesar apa yang mereka terima sebelumnya. Itu artinya bahwa tidak ada persoalan, hanya penyederhanaan penyederhanaan pengupahan itu nantinya hanya kita mengenal ada dua. Ada upah minimum kabupaten kota dan ada upah minimum provinsi. Jadi sama sekali nggak ada yang kita mengurangi hak-hak buruh ya. Hanya terminologinya saja yang kita sederhanakan. Nah, terkait dengan beberapa isu soal pesangon, sekali lagi, waktu kami berdialog dengan tim Prumus ya, antara buruh dengan DPR yang kebetulan saya juga hadir dan dipimpin oleh Pak Willy dan kami diarahkan oleh Pak Sumiapat Dasko, sudah menyepakati beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian seluruh putusan MK terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak boleh diganggu-gugat. Dan itu kami sudah lakukan, sama sekali tidak ada perubahan yang mendasar. Gitu loh, Mbak. Baik, yang mendasar hanya soal pesangon yang 32 kali menjadi 25 kali begitu ya Pak Supratman, ini yang menjadi kritisan dari teman-teman buruh. Baik, kita tunggu nanti seperti apa proses yang masih berlangsung sampai dengan ke paripurna. Ya, terima kasih Pak Supratman Andi Aktas, Ketua Balek DPR RI, dan juga ada Pak Andi Gani Nuawea, Presiden KSPSI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.